warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk kelas untuk memimpin doa. Mari kawan-kawan untuk mulai pelajaran ini kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Pak Asen terlebih dahulu di sini yang tidak berangkat. Semuanya ya. Semuanya berangkat, Pak Guru. Semuanya dalam keadaan sehat. Kamu berangkat, Pak Guru, kelas 11 itu. Di sini Bapak ingin menanyakan kepada kalian semuanya. Yang bisa jawab mendapatkan voucher gratis ongkir. Pak Guru. Pada sholat apa kita menjumpai khutbah? Siapa yang tahu? Ayo. Sholat Jumat, Pak Guru. Betul. Selamat kepada Mas Farsis mendapatkan lagi Pak Guru. Ayo Pak Guru. Ya, benar. Idul Fitri juga ada Pak Guru. Oh benar. Mas Sholat Idul Fitri. Sholat Idul Adha. Betul. Kita menjumpai khutbah pada sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat Jumat. Terima kasih. Bapak akan menayangkan sebuah video yang semoga bisa menjadikan motivasi bagi kalian semuanya. Silakan. Ya, tadi video yang Bapak tampilkan itu tentang seseorang yang memberikan pertolongan kepada kita tanpa pamrih, tanpa mengharapkan apapun. Di sini juga Bapak akan menceritakan sebuah kisah yang Bapak ambil dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusariyah yang menjelaskan tentang Nabi Ibrahim dengan orang Majusi yang kelaparan. Kala itu Nabi Ibrahim bersedia membantu orang Majusi tersebut dengan memberikan syarat, yakni agar masuk Islam terlebih dahulu. Akhirnya orang Majusi tersebut putus asa dan langsung pulang. Setelah itu turunlah sebuah wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril untuk Nabi Ibrahim bahwa kendati pun orang tersebut setelah 50 tahun menjadi Majusi, Allah Subhanahu wa taala tetap memberinya makan dengan tanpa syarat. Mendengar perkataan tersebut, Nabi Ibrahim langsung mengejar orang Majusi tersebut. Akhirnya orang Majusi tersebut dari situ kita dapat mengambil hikmahnya bahwa kita harus saling tolong-menolong tanpa melihat warna kulit, tanpa melihat budaya, tanpa melihat ras, tanpa melihat suku, juga tanpa melihat agamanya. Nanti yang akan kita bahas yaitu tentang khutbah. Jadi kita akan belajar dengan mempelajari ini, semoga kita akan lebih semangat untuk mendengarkan khotib membacakan materi khutbahnya. Apakah sudah sesuai dengan syarat dan rukun khutbah atau belum? Sebelum menjelaskan materi, Bapak akan menayangkan foto-foto terlebih dahulu. Nah, jadi nanti kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita lalui, ada kompetensi dasar dari sikap religius, ada sikap sosial, ada pengetahuan, dan ada
psikomotorik. Kalau kompetensi dasarnya yang pertama dari sikap religius yaitu menerapkan ketentuan khutbah, tablid, dan dakwah di masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan untuk kompetensi dasar bagian sikap sosial yaitu menjaga kebersamaan dengan orang lain dengan saling menasihati melalui khutbah, tablid, dan dakwah. Untuk bagian pengetahuan yaitu mengenai pelaksanaan khutbah dan dakwah. Sedangkan untuk keterampilan psikomotorik yaitu mengajarkan kebutuhan khutbah, tablid, dan dakwah. Untuk tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan pengertian khutbah dengan tepat. Selanjutnya menjelaskan syarat dan khutbah dengan benar. Terakhir, kesalahan khutbah sesuai dengan 4 mazhab dengan benar. Sebelum itu, marilah kita mengerjakan soal terlebih dahulu. Ada pretest ini. Silakan masuk ke kuisis, masukkan kode 01609. Ya, terima kasih anak-anak semuanya sudah mengerjakan soal yang telah Bapak berikan. Ternyata dari sekian siswa belum ada yang mencapai KKM. Jadi Bapak akan jelaskan tentang materi khutbah, jenis-jenis khutbah, syarat dan rukun khutbah. Yang pertama, pengertian khutbah. Khutbah berasal dari kata khotoba yaktubu khutbatan, bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat abajah, sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, khusuf, wukuf, dan nikah. Sedangkan secara istilah pengertian khutbah adalah kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Selanjutnya jenis-jenis khutbah. Apa aja sih jenis-jenis khutbah? Ada khutbah Jumat yang dilakukan sebelum pelaksanaan sholat Jumat, khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Fitri pada 1 Syawal, Idul Adha pada 10 Dzulhijjah. Ada khutbah ada khutbah nikah, khutbah Arafah. Syarat khutbah ada 5. Yang pertama, khutbah dilakukan dengan berdiri, namun jika tidak mampu boleh dilakukan dengan duduk. Yang kedua, duduk sebentar di antara 2 khutbah. Yang ketiga, suara khutbah harus jelas dan dapat didengar oleh jamaah. Yang keempat, tertib, yakni dimulai khutbah pertama, setelah itu dilanjutkan dengan khutbah kedua. Khutbah sholat Jumat dilaksanakan sudah masuk waktu zuhur. Selanjutnya rukun khutbah. Rukun khutbah yaitu membaca hamdalah. Yang pertama membaca hamdalah, yang kedua membaca syahadatain 2 kalimat syahadat, yang ketiga membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, berwasiat, yang kelima membaca 1 atau beberapa ayat suci Al-Quran, yang terakhir berdoa. Bagaimana bacaannya? Ini ada contoh bacaannya. Kalau yang pertama, Alhamdulillahilladzi khalaqa ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini merupakan bacaan hamdalah. Yang kedua, syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh uswatun hasanatun lil muhtadin. Ini merupakan kalimat syahadat. Selanjutnya sholawat, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin rasulil amini wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ini merupakan sholawat. Terus wasiat, ya ibadallah usikum wa nafsin bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang selanjutnya membaca ayat qalallahu ta'ala fa idza qutiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Demikian materi yang Bapak sampaikan. Selanjutnya yaitu kalian akan dibagi kelompok. Nanti satu kelas dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu membahas tentang rukun khutbah, dari
pandang Imam Syafi'i. Nanti ketuanya Pak Aziz. Yang kedua pandang dari Imam Hambali. Ketuanya Mas Wahidin. Untuk yang ketiga dari sudut pandang Imam Hanafi, ketuanya Mbak Umi. Untuk yang terakhir kelompok 4 yaitu dari sudut pandang Imam Maliki, ketuanya Bu Farha. Silakan Bapak kasih waktu 10 menit untuk kalian mencari referensi terkait judul tersebut. Boleh diambil dari internet, boleh diambil dari jurnal, silakan. Ya, waktunya sudah habis. Silakan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan. Ya, terima kasih Pak Guru. Saya Aziz Ardani akan mewakili presentasi dari kelompok 1. Mayoritas kalangan ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa rukun khutbah sholat Jumat ada 5. Yang pertama, membaca tahmid atau pujian bagi Allah. Yang kedua, membaca 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, membaca sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, memberi nasihat untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan terakhir, menurut kelompok kami, yaitu membaca ayat Al-Quran. Dan dalam riwayat lain, mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin seluruhnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Sebelumnya terima kasih. Ya, terima kasih pada kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, Mas Wahidin. Baik, terima kasih Pak Guru. Dari kelompok 2, ini dari Imam Hambali. Mayoritas ulama kalangan mazhab Hambali berpendapat bahwa rukun di dalam khutbah Jumat ada 4, yaitu pertama pujian bagi Allah, yang kedua membaca sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga wasiat takwa kepada Allah, dan yang keempat membaca ayat-ayat Al-Quran. Demikian Pak Guru. Ya, terima kasih pada kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya Pak Guru, teman-teman, saya mau menjelaskan hasil diskusi kelompok kami tentang rukun khutbah menurut pandangan Imam Hanafi. Pandangan mazhab Al-Hanafiyah barangkali cukup aneh terdengar di telinga. Ya, dalam pandangan mazhab Al-Hanafiyah, rukun khutbah itu hanya 1, yaitu membaca hamdalah, tahlil, dan tasbih. Maka dalam pandangan mazhab ini, apa saja yang dibaca khotib di atas mimbar, asalkan termasuk zikrullah, maka hukumnya adalah sah. Dan zikrullah itu tidak lain adalah hamdalah, tasbih, dan tahlil. Yaitu menyebutkan alhamdulillah, subhanallah, dan la ilaha illallah. Demikian presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelompok 3, selanjutnya kelompok terakhir, Bu Mbak Farha. Ya Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hasil diskusi kelompok kami mengenai rukun sholat Jumat menurut mazhab Imam Maliki. Menurut mazhab Al-Malikiyah menyebutkan bahwa yang termasuk rukun dalam khutbah Jumat tidak cukup bila hanya lafaz zikir saja, sebagaimana pendapat mazhab Al-Hanafiyah di atas. Dalam pandangan mereka, khutbah Jumat itu minimal orang Arab menyebutnya sebagai khutbah, walaupun hanya 2 bait kalimat. Namun Ibnu Arabi juga bermazhab Maliki agak sedikit berbeda dengan mazhabnya. Beliau menyatakan minimal khutbah Jumat itu menyebutkan hamdalah, sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tazahir mengingatkan, dan tabsyir memberi kabar gembira, serta beberapa petikan ayat Al-Quran. Demikian Pak Guru.
Ya, terima kasih kepada kelompok 4. Kita tadi telah membahas tentang rukun Jumat. Semoga dengan pembahasan tersebut menjadikan kita semangat, termotivasi untuk mendengarkan apa yang dibacakan oleh khotib, apakah sudah sesuai dengan rukunnya atau belum, tapi sesuai dengan standar mazhab yang dipakai masjid tersebut. Untuk yang terakhir yaitu Bapak akan mengadakan post test. Silahkan kalian masuk ke kuisis dengan kode 016809. Silahkan dikerjakan. Ya, terima kasih pada anak-anak semuanya. Ternyata dari hasil tes yang dilakukan semuanya mendapat nilai yang bagus. Jadi pembelajaran pada hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang dakwah dan tabligh. Mohon untuk semuanya mencari referensi di internet tentang dakwah dan tabligh agar mendapatkan nilai tes. Demikian pembelajaran pada siang hari ini. Alangkah baiknya kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Bapak mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.